tahun 2012 mendefinisikan humas pemerintah adalah jenis fungsi komunikasi yang berhubungan dengan interaksi warga negara dengan pemerintah, badan legislatif, dan perpanjangan tangan pemerintah. Adapun yang kedua, menurut Suprawoto tahun 2018, humas pemerintah merupakan fungsi manajemen aktivitas lembaga negara melaksanakan fungsi komunikasi dan informasi. Selain itu, humas pemerintah sasarannya tidak hanya publik dan pemangku kepentingan saja, tetapi semua warga negara. Yang kedua yaitu fungsi PR pemerintah. Fungsi PR pemerintah diatur dalam Permen PAN RB nomor 30 tahun 2011, Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan, yaitu membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi instansi pemerintah dengan menyediakannya informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi lainnya. Dan yang ketiga ada tujuan. Menurut Elviro Ardianto menyatakan bahwa esensi dari tujuan public relation dari dunia pemerintah adalah membuat berbagai program pemerintah yang dapat membentuk, meningkatkan, dan memelihara citra positif dan reputasi yang baik, agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan. Selanjutnya, prinsip PR pemerintahan. Yang pertama, humas menyampaikan berita yang benar berdasarkan fakta. Yang kedua, dilakukan secara terencana dan juga berkesinambungan. Yang ketiga, memakai bahasa yang tepat agar bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keempat, transparan dan juga keterbukaan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap informasi tersebut apakah bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat atau belum. Tugas PR pemerintahan. Tugas humas pemerintahan diatur dalam Permen PAN PR nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan menyebutkan bahwa tugas humas pemerintahan ada dua. Yang pertama, melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan juga publik yang terencana. Di sini maksudnya timbal balik yaitu adanya feedback antara masyarakat dan juga instansi pemerintah. Yang kedua, menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan kebijakan dan juga program agar publik mendapatkan pemahaman yang baik. Selanjutnya, 10 manfaat PR pemerintahan. Yang pertama, pembangunan hubungan antara pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, penyelenggaraan pertemuan antar instansi. Yang ketiga, institusi yang tidak diskriminatif. Yang keempat, penyelenggaraan koordinasi antar instansi. Yang kelima, penyediaan informasi pemerintahan. Yang keenam, pengatur pertemuan instansi pemerintahan dengan berbagai media massa. Yang ketujuh, pendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Yang kedelapan, pengelola sarana dan juga prasarana kehumasan pemerintah. Yang kesembilan, pembentukan citra positif instansi pemerintah. Dan yang terakhir, penyebar informasi pemerintah dan juga pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian public relation perusahaan. Public relation itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara menjalin hubungan-hubungan dalam bentuk berkomunikasi antara organisasi ataupun perusahaan dengan keseluruhan publik, baik internal maupun eksternal. Sedangkan public relation dalam perusahaan sejatinya dapat diartikan sebagai komunikasi timbal balik atau komunikasi dua arah perusahaan dengan pelanggan atau masyarakat. Fungsi VR perusahaan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu konseling VR yang memiliki peran sebagai penasehat bagi perusahaan terkait hubungannya dengan publik. Yang kedua itu riset
untuk merancang strategi VR dalam perusahaan, mempengaruhi dan meyakinkan publik tentang pentingnya perusahaan bagi mereka. Yang ketiga itu publicity. Tujuan dari publisitas ini adalah untuk menyampaikan berbagai pesan terencana untuk meningkatkan ketertarikan publik pada perusahaan. Yang keempat yaitu media relation. Sebagai bagian perusahaan yang melakukan berbagai kerjasama dengan semua media untuk kepentingan perusahaan. Yang kelima, public affair. Membangun keterlibatan secara aktif atau melobi dengan pemerintahan dalam berbagai kebijakan publik. Selanjutnya yaitu manajemen isu, mengelola isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan perusahaan dan melakukan identifikasi dan evaluasi atas berbagai isu yang sekiranya akan terdampak terhadap perusahaan. Yang selanjutnya itu special event. Event-event khusus bisa diselenggarakan dalam rangka mencuri perhatian publik yang lebih luas agar memiliki ketertarikan pada produk ataupun perusahaan. Selanjutnya, marketing communication. Fungsi public relation untuk memadukan aktivitas pemasaran dengan mengadakan kegiatan khusus sekaligus membangun citra publik yang positif. Selanjutnya, internal relation berfungsi sebagai agen yang menginformasikan dan memotivasi karyawan serta memberikan respon terhadap setiap masalah perusahaan dengan karyawannya. Tujuan PR perusahaan itu sendiri, menurut Rosandi Ruslan, tujuan public relation terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua yaitu mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang kelima yaitu mendukung berbauran pemasaran. Selanjutnya, prinsip PR dalam perusahaan. Prinsip PR dalam perusahaan terbagi menjadi 6. Di antaranya, yang pertama, sampaikan kebenaran. Biarkan publik tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, serta berikanlah gambaran yang akurat tentang karakter, idealisme, dan praktik perusahaan. Jadi seorang PR harus memberikan atau berkata kepada publik yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, buktikan dengan tindakan. 90% persepsi publik terhadap perusahaan ditentukan oleh perbuatan dan 10% lainnya oleh pembicaraan. Kemudian yang ketiga, dengarkan pelanggan. Agar perusahaan berjalan dengan baik, pahamilah apa kebutuhan dan keinginan publik. Pastikan para pembuat keputusan dan pekerja lainnya di perusahaan tahu tentang produk. Kemudian yang keempat, persiapkan untuk hari esok. Buatlah antisipasi PR dan hapuslah kegiatan yang membuat sulit. Ciptakan itikat baik. Jadi seorang PR harus membuat rencana untuk hari esok agar berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, lakukanlah PR seakan semua bagian perusahaan bergantung padanya. Hubungan korporasi merupakan fungsi manajemen. Kemudian yang keenam, bersikap tenang, sabar, dan memiliki rasa humor. Buatlah bingkai dasar kerja PR sebagai sebuah mukjizat dengan sikap konsisten, tenang, serta perhatian pada informasi dan kontak. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai tugas PR perusahaan. Ada yang pertama, mendidik melalui kegiatan non-profit suatu publik untuk menggunakan barang atau jasa instansinya. Yang kedua, mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan publik. Yang ketiga, meningkatkan penjualan barang atau jasa, meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir adalah mencegah pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari pesaing perusahaan oleh konsumen. Baik, untuk materi yang terakhir adalah mengenai manfaat PR perusahaan.
Yang pertama adalah menciptakan kesadaran perusahaan yang baik di kalangan publik dengan menggunakan berbagai media dan konten. Dan yang kedua adalah menjalankan protokol pemulihan dan pengelolaan krisis jika terjadi sebuah insiden yang melibatkan perusahaan. Yang ketiga, memantau media untuk melihat bagaimana publik bereaksi terhadap perusahaan. Nah, yang terakhir, membangun citra positif dan niat baik perusahaan dengan menyelenggarakan acara dan kegiatan CSR.